Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berdiri, duduk, serta tersenyum gembira menyambut peringatan Hari Isra Mi'raj. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi dengan mukjizat Al-Quran, Nabi yang Allah perjalankan melalui peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan seiring dengan seringnya berselawat, kita akan mendapatkan pertolongan beliau di akhir nanti. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada tahun ini kita diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu ke momentum bertepatan dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sekarang negeri ini masih ditimpa cobaan yang berat berupa wabah, namun semoga saja semangat diri, keluarga, dan umat terus terjaga dalam meraih takwa. Berkisah tentang peristiwa luar biasa bertajuk Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka kita akan kembali teringat tentang pentingnya ibadah sholat. Bagaimana tidak? Sholat adalah ibadah spesial dan utama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dan umat. Sebagai bukti dari keutamaan perintah tersebut, Allah menjemput Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan Buraq agar Rasul bisa menjemput perintah sholat melewati 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 13-15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu naslatan ukra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa sadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Tidak hanya sekedar melewati langit, tetapi Allah juga menunjukkan kekuasaannya sebagai Tuhan yang Maha Agung, Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Setelah melakukan perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat surga, neraka, dan juga Baitul Makmur yang menjadi kiblatnya para malaikat. Itu adalah bukti bahwa janji Allah benar-benar nyata. Lalu bagaimana dengan kisah kita sebagai umat akhir zaman di hari ini? Seiring dengan berkembangnya teknologi dan berlalunya zaman, tantangan maupun ujian hidup pun terasa berat. Kita saksikan, masjid megah semakin banyak, tetapi jamaahnya semakin sepi. Belum selesai sampai di sana. Semakin kesini, perdebatan antar sesama muslim gara-gara perselisihan pendapat semakin melunjak dan membuat Islam seakan tercerai berai. Tidak sedikit orang berdebat tentang sholat, tetapi nyatanya mereka belum tentu melaksanakan sholat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kiranya apa yang salah dari hal tersebut? Yang salah tiada lain dan tiada bukan ialah sholatnya. Sholatnya belum tentu benar. Sholatnya belum dengan hati. Dan sholatnya belum benar-benar menghadirkan jasmani dan rohani untuk menghadap Allah. Kalaulah sholat kita benar dari segi niat, syariat, serta ilmunya, maka sungguh diri ini akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan takwa. Allah berkalam dalam Al-Quran Surat An-Kabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Saudara-saudari yang berbahagia, pada momentum Isra Mi'raj ini marilah kita memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat di sini tidak hanya sekedar menyempurnakan bacaan, tetapi juga menyempurnakan niat, khusyuk, sekaligus menjadikan sholat sebagai kebutuhan dalam hidup.
Karena dunia ini hanyalah persinggahan, maka sudah semestinya kita menyiapkan bekal yang banyak untuk persiapan di akhirat. Saudara-saudari yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa dipetik hikmah dan kebaikan darinya. Banyak maaf, saya akhiri dengan pantun. Kurawat tanaman agar berhasil saat panennya. Bisa aku tanam sayuran dan berbagai jenis ubi. Kalaulah teringat Isra Mi'raj dan segala kisahnya, niscaya aku tak ingin berhenti berselawat kepada Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.